kalau lihat dari secara psikologinya, ini buat kawan-kawan yang ada di sana gitu ya. At some point in time when you're tired, capek, ribut gitu, dan akhirnya lo nemuin satu clarity, dan clarity itu adalah saling memaafkan. Paling moving buat gue ingat abis itu gue nangis almost throughout the night gitu. Yang minta maaf istri gue. Abis haji itu dia minta maaf. Hai, ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, masih ngobrol sama Coach Rene Suhardono di Daniel Tetangga Kamu. Guys, please listen to our podcast. Dan gue sendiri juga pengen bilang thank you banget kepada semua tetangga kita yang sudah mendengarkan secara podcast setiap minggunya, atau mungkin bahkan setiap harinya. Karena kemarin itu pas gue lagi di Singapura, gue ketemu sama seorang tetangga kita yang datang ke gue dan dibilang, Neil, gue suka banget dengerin podcast lo. Hampir tiap minggu dan hampir tiap hari malahan, setiap kali gue mau ke kerja, itu gue ngedengerin lo di mobil sambil gue nyetir. Well, gue pengen rekomendasi dan encourage kalian juga untuk melakukan hal yang sama. Karena dia sendiri juga bilang ya, si temen baru gue ini yang di Singapura, dia bilang bahwa hidup dia tertransformasi menjadi lebih baik. Dia bisa lebih merasakan cinta kasih dari Tuhan juga, sehingga dia bisa mengasihi orang-orang di sekitar dia karena dengerin cerita-cerita tetangga kita. So yeah, I would really encourage you guys to listen to our podcast. Udah ada di semua digital platform podcast, langsung cek aja Daniel Tetangga Kamu. Nah, balik lagi ke Coach Rene. Bro, this is crazy ya, karena Allah yang membantu lu menemukan ayah lu di Filipina gitu ya, out of like so many people. Millions. Tapi dia yang tiba-tiba ngelit lo. Gue sempat baca juga ceritanya di mana lo lagi ngobrol sama supir taksi dan ternyata supir taksinya adalah saudaranya. Right? Kenal sama saudara ayah. Kenal sama saudaranya, kenal sama saudaranya bokap kandung gitu kan. Like itu udah diorkestrasikan banget sama Tuhan banget gitu. Iya. Untuk lu bisa ketemu sama bokap. And yet the same God, Tuhan yang sama, itu mengorkestrasikan untuk istri lu tahu bahwa lu selingkuh. You know, ini sesuatu yang misterius dan gak bisa dijelasin. Gue penasaran. So many questions I wanna ask right now. Cuman yang pertama, what did you do ketika lu ketangkep? Apakah lu deny? Oh enggak kok, enggak, whatever, everything. Atau lu malah mengancam? Yang penting kan gue provide untuk keluarga kita. Yang penting anak-anak kita juga makan. Udah, you know. Iya, ditambahkan mana ada sih laki yang enggak gitu. Dan iya kan? pembelaan itu. Pembenaran itu terjadi dan diucapkan. Ya. Buruk sekali. Ya, well ini kalau misalnya kita mau bikin bisnis, emang harus kayak gini. Gue harus ke karaoke, gue harus ke, you know, nyenengin klien ke panti pijit misalnya seperti itu. I'm sorry ya, maksudnya mungkin ada beberapa orang yang gak bisa handle ini, tapi this is real stuff gitu. Iya. You know. Dan yang paling buruk dari itu semua, lo merasa pembenaran itu cukup. Ya. Kenapa? Karena everybody else doing it. Ya. Might as well you do it. Ya. Kan lo tapi masih pulang ke rumah. Kan lo masih mengalokasikan dana untuk keluarga. Gitu. Dan itu menurut gue yang lebih buruk dari pengkhianatannya, dari perselingkuhannya adalah kesombongannya. Wow. Kesombongan lo pada pencipta lo. Gitu. Udah diberikan musibah seperti itu. Dimana gue sekarang ngeliatnya tuh gini ya Daniel ya. Laki-laki, secara spesifik ya gue ngomong buat laki-laki. Lo di luar boleh punya jabatan, boleh punya apapun itu. Tapi pada saat di rumah lo gak ada harganya, Karena cerminan yang paling istimewa. Gini, apa yang terjadi di keluarga, itu memberikan kestabilan lo untuk keluar. Jadi apapun yang lo stabilkan, tapi pada saat pulang ke rumah lo gak punya itu. I'm so sorry. You're worthless. Because I was worthless. I'm not saying you're worthless. I was in the situation where I felt I was worthless. Dan
kalau ditarik lagi sebenarnya gue bersyukur diberikan, gue menyesali apa yang gue lakukan. Tapi gue bersyukur Allah masih mengizinkan hal itu terjadi. Sehingga gue gak bawa mati. Gue gak bawa mati dengan semua keburukan gue. Gue diberi kesempatan untuk menjalani ya musibah itu. Gitu. Ini bagian dari gue gak mau terdengar self-righteous ya. Tapi cara sang pencipta untuk this is going to be really tough. It may kill you in the process. You may lose your sanity. Tapi if you hold on to me, I'll show you the way. Itu kurang lebih. Dan Januari, Februari, Maret, April, so painful. Ya kan? Berantem yang gak pernah gue bayangkan bisa berantem seperti itu. Sampai satu titik di mana anak gue yang kedua kena usus buntu. And of course istri gue ngelihat ini sebagai salah satu bentuk, lihat tuh gara-gara kelakuanmu. And I was like, apa hubungannya gitu kan. Tapi tetap ya akhirnya I gotta take ownership gitu. Dan di sana gue melakukan satu hal yang gue gak pernah lakukan sebelumnya. For the first time, kan tadinya gue ngomong ke ibunya dia, ngomong ke ibu gue, minta maaf. Itu langkah pertama waktu itu. Lu ngomong ke ibunya dia? Ibunya dia, dan karena single parent kan. Oke. Terus ke nyokap gue juga single parent. Gue basically minta maaf atas kelakuan gue, dan gue ingin berusaha memperbaiki. Still 50-50, was still heavy. Yeah. Tapi it gets better pada saat gue menyampaikan itu. Dan terus gue ketemu ada satu orang yang sangat gue hormati. He is like my role model in how I see what I want to be, choices in life dan segala macam. Let's just say the name, Pak Anies. So waktu itu abis huru hara pilkada, if you recall, ya kan, dan at that time beliau belum diangkat tapi sudah dapat kursi gubernur. Dan waktu itu dia datang ke rumah sakit. Di sana pas anak lagi usus buntu nih ya. Gue ngajak Muna dan gue memilih untuk menyampaikan ke dia apa adanya. And the first thing he said adalah, did I do something that caused this gitu ya. Karena gue bilang gue gak mau ada di Twitter lagi, gue pengen mundur gitu dari segala macam. I just want to focus untuk benar-benar ke keluarga gitu. Pak Anies menghormati sekali bahkan, tapi dia bilang gini, gue ingat banget. It is going to be a very tough journey because karena istrimu marah, kamu salah. Energinya ini menjauhkan. Gitu. Terus dia kami doakan karena kami akan haji waktu itu. Sisa sekitar 10 hari menjelang haji. Lu dan istri akan naik haji? Pak Anies. Oh, Pak Aniesnya. Oke. Terus gue diajak bro. Oh. Dan pokoknya dia bilang, minallah, ini kita serahkan pada Allah. Tapi we think, Pak Anies dan istri Mbak Ferry mengatakan, this is going to assist you. Wow. I don't know whether you can get it, but I'm going to fight for it. Wow. Jadi paspor gue habis bro. Kayak gak diizinin gitu, paspor habis. Tapi udah diupayakan, diikhtiarkan. Terus gue ngomong ke orang imigrasinya, minta pertolongan orang juga. Hari itu jadi bro. Oh my goodness, that's impossible. Terus dikirim ke kedutaan. Udah lewat 2 hari, batas penyerahan akhir. Tapi kita coba. Nanti ya, siapin aja. Bawa barang-barang koper. Kalau dapat bagus, kalau nggak dapat ya udah. Terus nanti dikasihnya di mana? Di bandara. Kalau dapat. Right. Jadi kalau enggak lo mesti pulang. Jadi hari itu Muna sama gue berangkat. Dan dapat bro, alhamdulillah. Di perjalanan itu, karena I have not been practicing Muslim. Oke. Gue sholat kalau ingat gitu, dan hari Jumat karena dilihat orang kan, gitu ya. Haji buat gue tuh kayak dapet reset, sih. Karena kan banyak kayak kami meyakini itu undangan Allah. Ada orang yang sudah di salah satu jemaah juga yang udah semuanya siap, nggak berangkat bro, karena dia milih nggak berangkat. Itu memang benar-benar undangan Allah tuh di situ. Jadi di sana
buat gue dapat riset aja. Muna, istri gue, dapat penghiburan. Dia mencita-citakan untuk bisa haji sebelum usia 40. And she got it. Wow. Gitu. Not from me. Yeah. From Allah. Yeah. I didn't do a thing. Gue mikirin haji aja enggak. Bikin tabungan haji aja enggak. Udah kepake. Atau kalau pernah ada udah kepake buat yang lain. Tapi kalau itu kehendak Allah ya. Di sana abis pulang dari sana gue ngerasa small. Puny. Insignificant. Yeah. And that you just gotta work your ass off lah. Gitu. Yeah. I'm giving you this chance. Tapi let's see gitu. Nggak ada. There is no apa ya bahasanya. Udah dimaafin ya gitu. Rejoice nggak ada. Pokoknya prove yourself aja. Karena lu ngedapetin sesuatu yang lu tidak layak untuk dapatkan. Yeah. You get what you don't deserve. What's your word? Favor, grace, mercy. Mercy. Yeah. I did not deserve it. Yeah. I really believe kalau Allah menghendaki gue mati aja dalam keadaan paling memalukan. Yeah. Dengan cara paling memalukan. Yeah. Itu sangat mungkin. Dan Allah memutuskan yang lain insya Allah gitu. Dan gue tinggal diminta untuk ya udah gue kasih sisa waktu lo deh, coba penuhi aja gitu. Jadi that's how my perspective change. Pertemanan gue berubah, tempat-tempat yang gue datangi berubah, makanan berubah, keseharian gue berubah, semuanya perlahan tapi berubah. Gitu sih bro. Dan masih dalam proses itu ya. I'm not saying I'm there. Ya, masih bertransformasi tersebut. Thank you for sharing that. Benar-benar, maksudnya ini vulnerable banget dan gue nggak tahu siapa lagi yang berani untuk ngomong bahwa gue pernah selingkuh, gue dimaafkan dan kita masih if I may, menikah. One of the part yang paling moving buat gue ingat abis itu gue nangis almost throughout the night gitu. Yang minta maaf istri gue. Abis haji itu dia minta maaf. Dia bilang gak tahu kenapa aku merasa selama ini aku juga nyalain kamu. Padahal tidak mungkin satu hal terjadi. Tapi pada prinsipnya dia minta maaf. Dia tidak mengokekan perbuatan gue. Tapi dia minta maaf. Dan buat gue satu lagi gue gak deserve gitu, ngerti gak? Iya. Gue gak deserve. Tapi di sisi lain kalau lihat dari secara psikologinya. Ini buat kawan-kawan yang ada di sana gitu ya. At some point in time when you're tired, capek, ribut gitu. Dan akhirnya lo nemuin satu clarity. Dan clarity itu adalah saling memaafkan. Karena itu cara yang paling efektif untuk meriset. Harus dari hati ya. Ya. Gitu. Dan di situ gue benar-benar ngerasa anget banget gitu. Dan kayak apa ya. Lebih mudah. Habis itu hari-hari bisa berlangsung lebih mudah gitu. Dan kayak kalau kita habis jalan di terowongan yang gelap gitu. Lo mulai di ujung tuh ngeliat ada kayak secercah cahaya gitu. Itu yang gue rasain sih. So I thank Muna for that gitu. Kalau dia belum pernah tahu gue merasakan itu gitu ya. I'm saying it now. This is the first time I said it. Wow. Dan mungkin buat yang lagi nonton, gue gak tahu apakah lu pernah ngerasain hal yang sama, lu ada di posisi yang sama. Tapi tadi keyword yang Coach Rene sempat bilang bahwa yes, ini diizinkan oleh Tuhan untuk kita mengalami musibah seperti ini. You know, dimana di pernikahan langsung jadi tegang, langsung semuanya jadi serba gak enakan. Kalau bahasa Inggrisnya we're walking on eggshells, kayak serba salah banget untuk ngelakuin apapun. Tapi karena Tuhan izinkan dan Tuhan bilang ada aku di situ yang membimbing kalian, dan percaya juga ketika kita terus berpegang sama Tuhan, kita terus berdoa sama Tuhan, Tuhan sendiri juga akan menggerakkan hati istri kita untuk memaafkan. Dan bahkan kalau misalnya kita lu sesuatu yang lu tidak layak dapatkan, dia sendiri minta maaf sama lu. Itu kayak oh my goodness, itu udah overabundance. Dan lebih gilanya lagi, gue bisa ngelihat keluarga lu direstorasikan oleh Tuhan gitu. I felt
sad karena kalau nginget masa-masa itu ya. Ya. Anak-anak tentunya gitu ya. It's also heavy for them. Lihat orang tuanya gitu. Tapi gue bersyukur punya anak-anak yang they supplement each other. They supplement us. Yanka itu yang paling mature gitu ya. Dia waktu itu udah akil balik, jadi udah melihat banget gitu ya beratnya ini. Alea yang sangat sense of justice-nya tinggi. Ravif yang pendamai gitu ya. Ya dia selalu bisa punya cara untuk menghibur ibunya terutama. Lagi-lagi Daniel gak ada kebetulan kenapa anak-anak seperti itu yang dititipkan ke lo. Wow. Jadi semua itu adalah kelengkapan yang Allah berikan. Supaya lo gak cuman bertahan, not only survive but flourish. Ya. Gitu. Dan I feel gue gak pernah merasakan closeness seperti yang gue rasakan sekarang, alhamdulillah, dengan istri dan anak-anak. Because we don't need to, dengan segala hormat ya, ini bukan bermaksud menyalahkan atau mengatakan buruk buat yang suka berbagi tentang keluarga, betapa harmonisnya keluarganya. But I truly feel, gue bersyukur sekali. I don't deserve it. Tapi gue bersyukur sama istri dan anak-anak gue gitu sih. Ya. Udah biasa banget, karaoke, pijit dan lain-lain gitu. It's so normal, dibudayakan banget gitu. Bahwa untuk mendapatkan deal adalah harus seperti itu. Apakah itu juga salah satu alasan kenapa lu mulai meninggalkan dunia bisnis?